Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet bi Malang bil maddah al-lughatul arabiyyah fi fasli sabi ma'al ustazah Siti Muhafidah. Thayyib. Al-an haya bina nabda bi qiraatid du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Syukran. Thayyib. Ayyuhat talamid, kaifa halukum hada yaum? Insyaallah bi khair kulluhum. Naam. Thayyib. Ayyuhat talamid, al-an sanadarusu anil al-alwan. Kita hari ini akan belajar tentang al-alwan atau warna-warna. Jadi kita akan belajar bahasa Arab dari berbagai macam warna, kemudian tentang tata bahasa atau tarkib penggunaan warna dalam bahasa Arab. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Pipit akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi, setelah kalian mengikuti serangkaian proses pembelajaran, diharapkan nantinya kalian mampu menyebutkan bahasa Arab macam-macam dari warna. Kemudian mampu mengetahui kaidah-kaidah penggunaan warna. Dan yang terakhir, kalian mampu mengaplikasikan kaidah warna dalam kalimat. Begitu ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang Bu Pit akan memberitahu tentang mufrodat anil al-alwan. Jadi kosakata tentang macam-macam warna. Ada yang pertama ini aswadun hitam, ahmarun merah, asfarun kuning, akhdorun hijau, azroku biru, abyadu putih, banafsajiun ungu, wardiun pink, buniyun itu coklat, romadiun abu-abu, karimiyun krem, burtukoliun itu orange. Jadi itu ya anak-anak macam-macam warna dalam bahasa Arabnya. Nah, yang sekarang bentuk-bentuk kosakata warna. Jadi, warna dalam bahasa Arab itu dibedakan antara mu'annas dan mudzakkar ya, sama dengan kata sifat, ada bentuk mu'annas dan ada bentuk mudzakkar. Di warna pun juga seperti itu. Jadi, macam-macam warna bahasa Arabnya itu dibedakan antara mu'annas dan mudzakkar, perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama mu'annas mudzakkar, kalian lihat kalau mudzakarnya abyadun maka mu'annasnya baidoun ya, itu artinya putih. Yang kedua mudzakarnya azrokun, mu'annasnya zarqaun. Yang ketiga mudzakarnya akhdorun, mu'annasnya khodroun ya. Yang keempat mudzakarnya asfarun, mu'annasnya sofroun. Yang kelima mudzakarnya ahmarun, mu'annasnya hamroun. Yang keenam mudzakarnya aswadun, mu'annasnya saudaun. Yang ketujuh mudzakarnya karimiyun, mu'annasnya karimiyatun ya, karimiyatun itu mu'annasnya. Yang kedelapan romadiun, bentuk mudzakarnya, mu'annasnya romadiyatun, romadiyatun ya. Yang kesembilan mudzakarnya burtukoliun, maka mu'annasnya burtukoliyatun ya. Yang kesepuluh mudzakarnya buniyun, mu'annasnya buniyatun.
Yang ke-11, mudzakarnya wardiyun, muannasnya wardiyatun. Dan yang terakhir, mudzakarnya banafsajiyun, muannasnya banafsajiyatun. Jadi itu ya anak-anak, bentuk mudzakar dan muannas. Jadi macam-macam bahasa Arab dari warna itu ada mudzakar dan muannasnya, seperti yang sudah Bu Pipit sebutkan ini ya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan warna dalam kalimat ya. Yang pertama ini dalam kalimat mudzakar. Contohnya seperti Al-kitabu ahmarun. Al-kitabu ahmarun, buku merah. Kemudian ada contoh Al-burtuqalu asfarun. Al-burtuqalu asfarun, jeruk kuning. Nah, contoh yang ketiga Al-qalamu akhdorun. Al-qalamu akhdorun, pena hijau. Jadi kesimpulannya dari contoh yang mudzakar ini, jika bendanya ini berupa kata mudzakar, maka warna yang digunakan juga harus yang mudzakar, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua dari bentuk muannas atau kalimat muannas. Contohnya yang pertama, al-wardatu hamroun. Al-wardatu hamroun, mawar merah. Al-mistoratu bunniyatun. Al-mistoratu bunniyatun, penggaris coklat. Nah, yang terakhir, as-saburatu romadiyatun. As-saburatu romadiyatun, papan tulis abu-abu. Nah, contoh yang muannas ini disimpulkan bahwasanya jika bendanya itu berupa kata muannas, maka warna yang digunakan juga harus yang bentuk muannas. Gitu ya anak-anak ya. Jadi jika bendanya ini berupa kata mudzakar, maka warna yang digunakan juga bentuk yang mudzakar. Jika bendanya ini berupa kata muannas, maka warna yang digunakan juga yang bentuk muannas. Fahim tuh? Toyib, anak-anak, sekarang kita masuk di at-tarkibu 'anil alwan, tata bahasa tentang warna. Nah, di dalam tabel ini Bu Ipit sampaikan kalau jika ada pertanyaan menanyakan tentang warna suatu benda. Nah, contohnya gini. Yang pertama nih ya. Malaunu alkitabu, malaunu alkitabu, yang artinya apa anak-anak? Apa warna buku ya? Malaunu alkitabu, apa warna buku? Nah, jawabannya dalam bahasa Arab itu ada dua alternatif. Yang pertama, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Launu alkitabu asfarun. Launu alkitabu asfarun. Warna buku itu kuning. Nah, itu alternatif jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Al-kitabu launuhu asfarun. Al-kitabu launuhu asfarun. Gitu ya. Buku itu warnanya kuning. Jadi alternatif yang kedua ini menggunakan dhamir muttasil. Nah, kalian harus ingat dhamir muttasil, kata ganti sambung ya. Kemudian ada contohnya lagi seperti ini kalimatnya. Malaunu sa'atu, malaunu sa'atu, apa warna jam ya. Jawaban yang pertama bisa dijawab dengan launu as-sa'atu aswadun. Launu as-sa'atu aswadun, warna jam itu hitam. Jawaban yang kedua bisa dijawab dengan as-sa'atu launuha aswadun. As-sa'atu launuha aswadun, jam itu warnanya hitam.
Jadi jika kalian ada pertanyaan yang menanyakan warna, kalian bisa menggunakan salah satu. Jadi ada 2 alternatif cara menjawabnya. Tidak harus dua-duanya, jadi kalian cukup pilih salah satu aja ya. Kemudian contoh yang keempat nih seperti ini. Malaunu al-mirsamu, malaunu al-mirsamu, launul mirsamu bunniun. Launu al-mirsamu bunniun. Warna pensil itu coklat. Jawaban yang kedua bisa al-mirsamu launuhu bunniun. Al-mirsamu launuhu bunniun. Pensil itu warnanya coklat ya. Yang keempat nih ada kalimatnya malaunu al-wardatu, malaunu al-wardatu, launu al-wardatu ahmar, launu al-wardatu ahmar. Warna mawar itu merah. Yang kedua, alternatif yang kedua, al-wardatu launuha ahmar, al-wardatu launuha ahmar. Mawar itu warnanya merah ya. Itu adalah jawaban dalam jika ada kalimat yang menanyakan tentang warna gitu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah penjelasan dari contoh yang tadi Bu Wipit sebutkan ya. Jadi penjelasan yang pertama itu penjelasan dari jawaban 1 adalah kata benda jatuh setelah penyebutan kata launu. Harus kalian ingat, launu artinya adalah warna ya. Contohnya launu wardatu ahmar. Jadi kata laununya ini di depan, kemudian bendanya, dan yang terakhir adalah warnanya. Itu ya. Kemudian penjelasan dari jawaban 2, kata benda didahulukan dan kata launu disambungkan dengan dhamir muttasil yang kembali kepada kata bendanya ya. Itu penjelasan yang alternatif jawaban kedua. Contohnya seperti al-wardatu launuha ahmaru, al-wardatu launuha ahmaru. Jadi yang harus kalian, kalau kalian menggunakan jawaban yang kedua ini, kalian harus hafal penggunaan dhamir muttasil. Jadi penggunaan dhamir muttasil ini kalian harus sesuaikan dengan bendanya. Di sini bendanya adalah al-wardatu, mu'annas ya. Bendanya mu'annas al-wardatu. Maka launuha, dhamir muttasilnya ini harus yang bentuknya juga mu'annas, yang diperuntukkan untuk benda perempuan gitu ya. Ha. Launuha ahmar. Launuha, nyanya ini kembalinya kan ke benda, bendanya ini perempuan, maka penggunaannya adalah ha. Kalau yang tadi ada al-kitabu launuhu aswad, al-kitabu launuhu aswad, itu adalah contoh yang bendanya mudzakkar atau laki-laki. Maka kalau bendanya itu laki-laki, penggunaan setelah kata launu adalah hu ya. Kalau bendanya perempuan, setelah kata launu itu adalah bunyinya ha. Gitu ya anak-anak ya. Paham? Insyaallah paham ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah kaidah penggunaan kata launu dalam kalimat. Mungkin tadi dalam contoh yang pertama kalian masih bertanya-tanya, kok bendanya mu'annas tapi kok penggunaan warnanya kok yang mudzakkar. Nah, di sini Bu Pit jelaskan. Jika ini yang pertama, jika bentuk kalimat dengan launu, ada kata laununya ya, ini kalian perhatikan ya. Jika bentuk kalimatnya dengan launu atau ada kata launu, ketika di kalimat mudzakkar, contohnya launu alkitabu ahmar, launu alkitabu ahmar, warna buku itu merah. Dan jika di kalimat mu'annas, launu alwardatu ahmar,
launu alwardatu ahmar. Warna mawar itu merah. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Kok bendanya alwardatu? Alwardatu itu kan muannas. Harusnya warna yang digunakan kan juga muannas. Tapi kok di sini menggunakan kata ahmar? Kenapa kok bukan hamro gitu ya? Nah, ini penjelasannya. Kata warna tetap berbentuk mudzakkar atau laki-laki meskipun bendanya berbentuk mudzakkar ya, atau muannas. Nah, ini maksudnya begini. Jadi, ketika benda itu muannas atau mudzakkar, jika di awal kalimatnya terdapat kata launu, maka warna yang digunakan itu menggunakan yang mudzakkar meskipun bendanya itu adalah muannas. Gitu ya. Contohnya ya seperti tadi, launu alwardatu ahmar. Harusnya alwardatu itu warnanya adalah hamro, ya kan? Harusnya juga muannas, tetapi karena ada kata launu di depan kata alwardatu, maka warna yang digunakan itu menjadi mudzakkar. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau ada kalimat muannas tetapi kok di depannya ada kata launu, maka warna yang digunakan itu yang mudzakkar, bukan lagi yang muannas. Paham? Nah, yang kedua, jika bentuk kalimat tanpa launu ya, tanpa ada kata launu. Di kalimat mudzakarnya ada al-kitabu ahmar, buku itu merah. Atau kitabu ahmar, buku yang merah ya. Yang dicontoh muannasnya al-wardatu hamra'u atau wardatu hamroun. Al-wardatu hamro'u, mawar itu merah. Wardatu hamro, mawar yang merah. Nah, kalau dia tanpa kata launu, maka jika bendanya ini muannas, warna yang digunakan juga muannas. Jika bendanya mudzakkar, maka warna yang digunakan juga mudzakkar. Nah, ini yang membedakan. Ya, kata warna disesuaikan dengan bentuk kata bendanya. Jika bendanya mudzakkar, maka warnanya juga harus mudzakkar. Jika bendanya muannas, maka warna yang digunakan juga harus muannas. Jadi kesimpulannya penggunaan kata launu ini, jika ada kata launu di awal kalimat, apabila bendanya ini muannas, maka warna yang digunakan itu berubah menjadi mudzakkar, ya. Tetapi jika kalimatnya ini mudzakkar, di depannya ada kata launu, maka warna yang digunakan juga tetap mudzakkar ya. Tetapi kalau tanpa launu, bendanya muannas, maka warna yang digunakan juga muannas. Bendanya mudzakkar, maka warna yang digunakan juga mudzakkar. Sampai di sini paham? Insyaallah paham ya. Nah, anak-anak, dari serangkaian yang sudah Bu Pipit jelaskan tentang materi al-alwan, mulai dari macam-macam bahasa Arab dari warna, kemudian tarkib tentang alwan, kemudian contoh-contoh penggunaan warna dalam kalimat. Ya, sekarang giliran kalian yang mengerjakan latihan soal dari Bu Pipit ya. Latihannya kalian disuruh untuk tarjim ila lughatil arabiyyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Yang pertama kalimatnya papan tulis itu putih. Yang kedua, warna meja itu coklat. Yang ketiga, warna penggaris itu hijau. Yang keempat, pena itu warnanya hitam. Dan yang kelima, rumahku warnanya biru. Jadi ada 5 kalimat yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Insya Allah gampang. Kalian pasti bisa ya. Semangat ya belajarnya ya. Toyib, ayuhat talamid, aktafi dirosatana al-yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum.
Ilal liqa fi fursati al-atiyah insyaallah. Al-an haya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.